Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pada malam yang tenang, harpa merdu ini terdengar di istana negara Nanzhao. Meskipun sudah larut malam, sebagian besar orang di kota kekaisaran Nanzhao duduk dalam kelompok 3 atau 5, dan mereka sangat nyaman mendengarkan suara harpa, bahkan anak-anak berperilaku sangat baik, karena harpa itu sangat indah. Di loteng, Ye Chen bangun. 3 atau 5 detik kemudian, menggelengkan kepalanya, berjalan diam-diam ke tempat tidur, dan melihat ke kejauhan dengan tenang. Entah bagaimana, Ye Chen punya firasat buruk. Sebagai seorang kultivator, pada levelnya, apa yang disebut pandangan ke depan kemungkinan besar terpenuhi karena ramalan yang diberikan oleh Tuhan pada waktu itu. 9 hari, Li Xiao seharusnya tiba di Chu Selatan. Tidak jauh, Liu Ruyan menggerakkan senar dan tersenyum lembut. Katakan Li Xiao salah. Ingatkan aku bahwa waktu itu nyata. Ye Chen tersenyum, menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, dan mengeluarkan kendi. Yakinlah, aku tidak bisa melupakan ini. Besok aku akan membawamu untuk berlatih menjadi seorang kultivator. Aku khawatir kamu lupa. Liu Ruyan sedikit menyeringai, dan sedikit nakal. Ye Chen tidak berbicara, dan masih minum dengan tenang, terkadang melihat keluar jendela, karena firasat yang tidak terduga menjadi lebih intens. Malam, seperti biasa sepi. Orang-orang di kota kekaisaran tertidur satu persatu sambil mendengarkan suara harpa. Tiba-tiba langit Nanzhao Nangong menjadi gelap. Memalingkan muka, ada tirai hitam tak terlihat menutupi bintang-bintang, dan udara dipenuhi darah, yang jelas sangat mudah, tetapi dingin dan tanpa tulang. Di bumi yang luas, Li Xiao membawa pedang naga Ye Chen dan masih bergerak maju dengan cepat. Tiba-tiba, gerbang kota besar muncul di matanya. Di atas gerbang kota, masih mengukir 3 karakter kuat, pengadilan surgawi. Tiba, akhirnya tercapai. Li Xiao menyeka keringatnya dengan keras, sangat cepat. 3 atau 5 menit kemudian, mendarat di bawah gerbang kota. Berhenti. Tiba-tiba, suara terdengar di dinding. Memalingkan muka, itu adalah seorang pria muda, mengenakan baju besi, penuh vitalitas, wajahnya tajam, dan dia melihat dengan hati-hati, tapi itu salah satu murid inti sekte Heng Yue. Tao You, aku di sini untuk mencari seseorang. Li Xiao berteriak sambil menyeka keringatnya. Ini mencari seseorang lagi. Xian berkata dengan dingin. Setiap orang yang datang dikatakan sedang mencari seseorang. Aku benar-benar di sini untuk mencari seseorang. Li Xiao mengeluarkan sebuah buku dari tangannya, lalu berdeham dan mulai membaca, Chu Ling Hao Tian Xuanzhen, Zhong Jiang, Chu Changzong, Zhu Geyu, Zhong Li, Hong Chen Su, Yang Dingtian, Xiao Feng, Jining Suang, dan Chen, Zhou Ao, Su Fu, Dao Xuan, Da Chuan Chuan, Sang Guan Xuanzong, Situ Longshan, Xie Yun. Berhenti. Xian berteriak dingin, berdiri di tembok kota, melihat ke atas dan ke bawah Li Xiao, ini semua kerabatmu. Bukan itu. Li Xiao menggelengkan kepalanya. Orang yang menugaskan saya berkata, harus menemukan orang-orang ini. Ditugaskan, siapa yang menugaskanmu? Nah, pemilik pedang naga ini. Li Xiao melepaskan pedang naga yang dibawanya dan mengangkat tangannya, berharap Xian bisa melihatnya dengan jelas. Apa, pedang naga? Xian melihatnya dengan jelas sekilas, tiba-tiba melompat dari tembok kota, membanting di depan Li Xiao, dan menatap Li Xiao dengan tajam,
berkata, "Di mana pemilik pedang ini?" Li Xiao mundur selangkah dengan pedang naga, "Siapa Anda? Aku tidak akan memberitahu Anda jika nama Anda tidak ada dalam daftar." "Xian, Xian, aku akan mencarinya." Li Xiao segera mengangkat gulungan itu, dan mencarinya dengan nama-nama yang padat. Xian langsung menuju Sekte Heng Yue. Segera, Sekte Heng Yue, Sekte Zheng Yang, Sekte Qing Yun, keluarga besar, dan seluruh pengadilan tinggi pengadilan surgawi semuanya khawatir. Aula utama Sekte Heng Yue yang besar memiliki ribuan kaki persegi, dan Li Xiao dikelilingi. Li Xiao berkata, "Aku benar-benar di sini untuk mencari seseorang." Setiap orang menatapnya, Li Xiao menangis di tempat, suaranya menangis, dan dia tiba-tiba berpikir bahwa dia telah jatuh ke sarang pencuri. "Saya Chuling, di mana pemilik pedang naga ini?" Chuling segera berdiri. Li Xiao berkata, "Pemilik pedang ini berada di dunia fana, negara Nanzhao." Di negara Nanzhou, pagi-pagi sekali, Liu Ruyan berbaring di kamar kerja. Hari ini, dia sengaja mengenakan jas putih bersih, setiap helai rambut halus dan halus, seperti air yang mengalir, dia penuh vitalitas, dan ada kegembiraan di matanya yang indah. Hari ini, itu harus menjadi hari yang tak terlupakan, karena Ye Chen akan membawanya untuk berkultivasi. Ini adalah hari terakhirnya sebagai manusia. Seperti biasa, dia datang ke loteng tempat tinggal Ye Chen. Namun, saat dia hendak membuka pintu, dia melihat tanpa sadar ke arah langit di kejauhan. Ada awan gelap, seolah-olah lautan bergulung, dengan kilat menyambar dan bergemuruh. Yang paling penting bukanlah ini, tetapi tekanan gunung, yang membuatnya terengah-engah. Meskipun dia jauh, dia bisa mencium bau gas berdarah dari udara, dan kekuatan membunuh yang dingin. Ada apa? Orang-orang di kota Kekaisaran Nanzhao juga terkejut. Terlalu banyak orang yang tidak tahan dengan tekanan. Seluruh orang berlutut di tanah, melihat ke langit kosong di sisi itu dalam horor, seolah-olah akhir itu akan datang. Liu Ruyan membanting pintu kamar tanpa berpikir. Suara merdu harpa segera terdengar, tetapi tidak peduli betapa indahnya nadanya, itu tidak bisa menyembunyikan deru guntur yang menggelegar pada saat ini. Segera, Ye Chen yang sedang tidur membuka matanya. Setelah sedetik, Ye Chen tiba-tiba bangkit dan datang ke tempat tidur satu langkah, matanya menatap langit yang jauh sedikit, wajahnya jelek sesaat, dan melintasi puluhan ribu kaki, Ye Chen sepertinya bisa melihat lautan yang gelap. Benar-benar masalah. Ye Chen mengepalkan tinjunya, seolah memikirkan apa yang salah. Masalahnya terletak pada dua kultivator sebelumnya yang dihabisi Ye Chen. Apakah ini orang yang datang menjemputmu? Liu Ruyan, yang terus-menerus memetik senar, bertanya dengan tergesa-gesa. Jangan hentikan harpanya. Ye Chen muncul di sisi Liu Ruyan sejenak, dan lalu membawanya keluar dari loteng, dan langsung keluar dari istana seperti kejutan. Apakah musuhnya benar? Di atas awan, melihat wajah bermartabat Ye Chen, wajah Liu Ruyan sedikit pucat. Sejak bertemu Ye Chen, dia melihat Ye Chen untuk pertama kalinya. Pokoknya, jangan hentikan suara harpa. Saya mengerti. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam, dengan tatapan tertentu. Dia tahu bahwa hanya Ye Chen yang bisa menyelamatkan Nanzhao, dan dia bisa menjaga Ye Chen tetap jernih, dan hanya suara harpanya. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat Nanzhao sangat diperlukan bagi mereka berdua. Pada saat kritis, mulut Liu Ruyan menunjukkan kelembutan wanita itu. Melihat Ye Chen,
dia tidak takut sama sekali dan bisa bertarung berdampingan denganmu itu bagus. Meskipun Ye Chen tidak bisa terbang, kecepatan larinya sangat cepat, seperti Mang Dewa Emas, bergegas ke gunung. Ye Chen tahu bahwa target orang-orang itu adalah dirinya. Karena tahu, Ye Chen tidak bisa membiarkan perang menyebar ke tempat dunia fana. Ya, dengan kilatan angin, Ye Chen melayang ke perbukitan. Segera, langit virtual satu pihak meledak, dan kerumunan orang kulit hitam muncul, menghalangi jalannya. Semua momentum dan langit sangat sengit. Melihat ini, Ye Chen berhenti tiba-tiba dan ingin mundur, tetapi menemukan bahwa di belakangnya ada juga pasukan kultivator yang berguling-guling seperti lautan, langsung menduduki kuartet, dan hanya ada 3 kultivator di tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Tiba-tiba, wajah Ye Chen sangat bermartabat. Barisan seperti itu, jika berada di puncaknya, pasti akan mampu mengalahkannya. Tapi sekarang, alih-alih berada di puncaknya, Ye Chen juga dibatasi oleh suara harpa Liu Ruyan. Dalam keadaan seperti ini, pada dasarnya tidak mungkin untuk membunuh, karena masih perlu melindungi Liu Ruyan. Ini adalah perang seorang kultivator. Liu Ruyan hanya manusia biasa. Gelombang kecil apapun bisa membuatnya terbang menjauh. Jika dia meninggal, Ye Chen akan kembali ke keadaan ngeri. Saat itu, dia tidak tahu seberapa banyak dia bisa bermain. Ini akan menjadi domba yang akan disembelih, karena pihak lain terlalu besar. Ye Chen, aku tidak menyangka. Kamu masih bisa melarikan diri dari laut terlarang. Ketika Ye Chen mengerutkan kening, seorang lelaki tua di keluarga roh darah keluar menatapnya sambil tersenyum. Keluarga roh darah, sungguh hantu-hantu itu tidak tersebar. Ye Chen mencibir. Penguasa pengadilan surgawi sangat konyol. Pria tua berpakaian ungu itu tersenyum sedih. Dibandingkan dengan jutaan kultivator di Laut Panlong, ini hanya setetes air di lautan, tapi saya berharap teman-teman kecil bisa membunuh mereka. Sangat bagus sehingga bekas luka melupakan rasa sakitnya. Ye Chen mendengus, apakah kamu benar-benar berpikir, dapatkah seseorang menghentikanku saat ini? Kami tidak akan tahu jika belum mencoba. Orang tua berbaju ungu menunjukkan 2 baris gigi putihnya, dan secercah cahaya di matanya telah jatuh dengan kata-katanya, dan langsung menjadi mang dingin, serang dan habisi. Tiba-tiba, kekuatan kuat kuartet mengambil tindakan, semua serangan sangat menekan Ye Chen. Ye Chen menunjukkan metode yang terlalu misterius dari klan naga, diringkas menjadi sangkar, dan melindunginya dan Liu Ruyan di dalamnya. Boom, boom, diserang di langit, dia dibombardir oleh di tempat. Ye Chen memegang Cixiao di tangannya dan langsung pergi ke sudut untuk menyerang. Orang-orang yang mengelilinginya ditebas oleh pedangnya. Masih ada kekuatan tempur yang kuat. Pria tua berjubah ungu melihat matanya dan sedikit mengernyit. Fokuslah pada wanita di sampingnya. Seorang lelaki tua berjubah darah mengerang. Tidak ada yang salah dengan informasinya. Dia pasti akan melindungi wanita itu. Jadi, itu jauh lebih sederhana. Pria tua berjubah ungu tersenyum muram, mengeluarkan busur besar tua, memakai panah hitam. Targetnya bukan Ye Chen, tapi Liu Ruyan. Ya, dengan lolongan, panah panjang melesat. Di sini, Ye Chen ekspresinya tiba-tiba tertegun. Di antara kilatan cahaya, tiba-tiba berbalik dan memblokir Liu Ruyan di belakangnya. Darah emas berceceran, dan lelaki tua berjubah darah yang menyerang dengan panah, menembus dadanya, dan energi pembunuh yang terkandung di dalamnya mengamuk di tubuhnya saat ini. Ye Chen. Melihat Ye Chen terluka,
Liu Ruyan tampak pucat, dan kabut air menempel di matanya. Apakah kau masih bisa menahan panahku? Orang tua berjubah darah mendengus, dan membungkuk lagi untuk mengambil panah, kekuatannya bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Kali ini, Ye Chen sudah bersiap, memotong dengan pedang, dan kemudian tiba-tiba melihat ke belakang, menyapu langit dengan telapak tangan, dan ratusan siluet langsung berubah menjadi kabut darah. Orang tua berjubah darah kedua menembak, memegang pedang ajaib, menusuk ke langit, membelah langit yang kosong. Ye Chen tiba-tiba mengangkat pedangnya dan memblokirnya dengan kuat. Suara tabrakan terlarang sangat tajam, dan lelaki tua berjubah darah terkejut di tempat. Orang kuat ketiga membak, tetapi seorang lelaki tua berjubah hitam, memindahkan tungku tembaga berwarna darah, menekan, sebelum benar-benar jatuh, gunung-gunung dihancurkan menjadi abu terbang. Di tempat, Ye Chen menyemburkan darah lagi dan dihancurkan oleh tungku tembaga berdarah. Panah lelaki tua berjubah darah itu ditembakkan lagi, ditembakkan dari belakang, dan ditembakkan dari dada depan, gambarnya sangat berdarah. Ye Chen memegang pedang Qixiao di satu tangan, memegang tombak perang kaisar penyihir di satu tangan, dan menerbangkan lelaki tua berjubah darah itu dengan pedang, menyapu, mengguncang lelaki tua berjubah hitam dan lelaki tua berjubah ungu itu kembali. Tentu saja, Ye Chen juga membayar harga yang pahit untuk itu. Selusin pendekar pedang menebasnya, puluhan serangan mengenai tubuhnya. Jika itu bukan tubuh suci kuno, Ye Chen akan mati di tempat. Kata-kata Liu Ruyan penuh dengan air mata, dan jika bukan karena melindunginya, Ye Chen tidak perlu berjuang terlalu keras. Raungan Ye Chen mengguncang langit, seperti guntur yang menggelegar. Dan darahnya terbakar, dan kekuatan darah terbakar, meskipun daunnya rusak, tetapi Ye Chen masih tak tertandingi dalam kekuatan tempur, seperti dewa perang, memegang pedang dan tombak, dan keluarga roh darah yang menerang dikalahkan. Berapa lama kamu bisa melindungi wanita itu? Orang tua di jubah darah penuh dengan mata yang galak, membuka mulutnya untuk meludahkan pedang pembunuh berdarah. Di sini, lelaki tua berjubah hitam dan lelaki tua berjubah ungu juga bergerak pada saat yang sama, tungku tembaga berwarna darah kekaisaran, dan pedang ajaib yang berdenyut-denyut. Jatuh secara berurutan, cukup kuat dan kuat untuk langsung membunuh tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Ye Chen mengangkat tombaknya dan memblokir lagi. Serangan lelaki tua berjubah hitam itu juga tiba. Tungku tembaga berwarna darah sangat besar, suara mendengungnya keras, dan setiap napas luapannya berat seperti gunung. Ye Chen memuntahkan darah di tempat, dan tubuhnya setengah berlutut di tanah lagi. Tubuh suci terkoyak, dan darah emas menyembur keluar. Setiap tetes dan setiap helai jatuh di mata Liu Ruyan. Pada saat ini, serangan dingin melesat keluar, langsung menuju ke belakang Ye Chen. Ye Chen berteriak, membakar sumbernya dengan liar, tetapi sudah terlambat. Tentu saja, dalam situasi kritis, Liu Ruyan menghalanginya. Darahnya merah cerah, bunga darahnya indah, tubuhnya sangat lemah, dia ditusuk oleh roh sedingin es di tempat, dan dia melompat seperti daun yang jatuh di tempat. Ruyan. Ye Chen tiba-tiba berbalik, dan membawa Liu Ruyan yang jatuh ke dalam pelukannya. Tentu saja, suara harpa berhenti, bahkan jika Ye Chen memeluknya, tetapi matanya yang jernih terus-menerus menjadi jelek, rasa sakitnya muncul kembali, matanya tercengang, Ye Chen menatap Liu Ruyan dalam pelukannya dengan bingung. "Siapa Anda?" Suaranya serak, dan meskipun wanita di pelukannya sangat aneh, hatinya sangat sakit.
Kamu Ye Chen. Liu Ruyan tersenyum, darah mengalir dari mulutnya, senyumnya dengan kelembutan yang menyakitkan, tangan giok berdarah terangkat, dan dengan gemetar menyentuh wajah Ye Chen. Kamu harus mengingat selalu namaku. Liu Ruyan tersenyum dengan air mata di matanya dan darah di air matanya, mata kecantikan yang gemetar perlahan tertutup dalam air mata yang kabur. Hanya ada 2 garis air mata di pipi yang indah, dan tangan giok berdarah. Bagaimanapun, Liu Ruyan tidak bisa menyentuh wajah Ye Chen, dan sangat lemah. Ye Chen